Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Trifauzia Bahihi. Saya mahasiswa dari kelas AS6A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang waris. Pengertian mawaris. Mawaris secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal miras yang artinya warisan. Dalam hukum Islam dikenal dengan adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris dan yang berhak menerima warisan, dan ahli waris yang tidak berhak menerima warisan. Istilah fikih mawaris dimaksudkan ilmu fikih yang mempelajari siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan dan yang tidak berhak menerima warisan, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya. Fikih mawaris disebut juga ilmu faraid, bentuk jamak dari kata tunggal faraid, yang artinya ketentuan-ketentuan bagi ahli waris yang diatur secara rinci di dalam Al-Quran. Sedangkan makna menurut istilah yang dikenal oleh para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari seorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syar'i. Jadi yang dimaksudkan dengan mawaris menurut hukum Islam adalah pemindahan hak milik dari seorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan hadis. Berikut dasar hukum waris dalam Islam. Adapun yang menjadi dasar pembagian harta warisan dalam hukum Islam adalah berpedoman pada ayat-ayat Al-Quran yaitu dalam surat An-Nisa ayat 7 yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagiannya pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyaknya menurut bagian yang ditetapkan. Berikut surat An-Nisa ya, ayat 8 artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Berikut surat An-Nisa ayat 11 yang artinya Allah mencariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkannya. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, dan jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua
ibu bapaknya saja, maka ibunya menempatkan sepertiga. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuat dan setelah dibayar hutang-hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Berikut surat An-Nisa ayat 12 yang artinya, dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah membayar hutang-hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan setelah membayar hutang-hutangnya. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai anak seorang saudara laki-laki seibu saja, dan atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka kedua dari masing-masing saudara itu 1/6 harta. Tetapi saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam harta 1/3. Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat dan membayar hutang-hutangnya. Dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris, Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah mengetahui Maha Penyantun. Berikut rukun-rukun mewaris. Untuk terjadinya sebuah pewarisan harta, maka harus terpenuhi rukun-rukun waris. Bila ada salah satu dari rukun waris tidak terpenuhi, maka tidak terjadinya pewarisan. Menurut hukum Islam, rukun-rukun mewarisi ada 3, yaitu mewaris atau pewaris. Yang kedua, waris atau ahli waris. Yang ketiga, mauruts atau harta waris. Berikut syarat-syarat mewaris. Menurut hukum Islam, masalah mewarisi akan terjadi apabila dipenuhi syarat-syarat mewarisi. Adapun syarat-syarat itu yaitu pertama, meninggal dunia pewaris. Yang kedua, hidupnya waris atau hidupnya ahli waris. Yang ketiga, mengetahui status kewarisan. Berikut sebab-sebab mewaris.
Yang pertama itu kerabat hakiki, yang kedua pernikahan, dan yang ketiga awala kekerabatan karena sebab hukum. Berikut halangan mewarisi, yaitu yang pertama pembunuhan, yang kedua beda agama, dan yang ketiga perbudakan. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai waris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.